kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang distribusi normal. Nah, distribusi normal disebut juga dengan distribusi Gauss. Kenapa? Karena distribusi Gauss adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Di samping ada contoh kurva untuk distribusi normal. Nah, karena grafik fungsi kepekatan probabilitasnya mirip dengan bentuk lonceng. Kurva distribusi normal. Distribusi normal standar, di sini ada dua cara untuk menentukan distribusi normal. Satu, cara ordinat, menggunakan rumus distribusi normal seperti Y sama dengan 1X E setengah per simpang baku per 2 bilangan konstan dikali absis dengan batas dikurang rata-rata pangkat 2. Ciri-ciri distribusi normal. Yang pertama, nilai peluang perubah acak dalam distribusi peluang normal dinyatakan dalam luas dari di bawah kurva berbentuk genta atau lonceng atau bisa disebut dengan bell-shaped curve. Yang kedua, kurva maupun persamaan normal melibatkan nilai X, rata-rata dan simpangan baku. Yang ketiga, keseluruhan kurva akan bernilai 1. Ini menggambarkan maksimal bernilai 1. Di sini juga ada contoh kurva distribusi normal. Selanjutnya, sifat distribusi normal. Sifat-sifat penting distribusi normal adalah yang pertama, grafik selalu di atas negatif X atau horizontal. Yang kedua, berbentuk simetris terhadap sumbu negatif Y pada X sama dengan rata-rata. Yang ketiga, mempunyai modus pada X sama dengan rata-rata sebesar 0,3989 per simpangan baku. Grafik mendekati sumbu negatif X pada X sama dengan rata-rata dikurangi rata-rata dan X sama dengan rata-rata ditambah rata-rata. Selanjutnya, kurva normal digunakan sebagai acuan pengujian hipotesis jika ukuran sampel lebih dari 30. Luas daerah yang dibatasi oleh negatif X dan kurva normal sama dengan satu satuan luas. Selanjutnya di sini ada pertanyaan yang akan dibahas oleh masing-masing dari kami. Untuk soal yang pertama akan dibahas oleh saya Rosalina Penny dan untuk soal kedua akan dibahas oleh Nisa Pertiwi. Untuk soal yang pertama di sini ditanyakan berapa probabilitas seorang penonton TV akan menonton 20 menit lebih. Jadi diketahui rata-rata 15, standar deviasinya 3,5. Yang ditanyakan di sini, probabilitas untuk X lebih dari 20 menit. Jadi, untuk X sama dengan 20, kita transformasikan ke rumus. Rumus Z sama dengan X dikurang rata-rata, dibagi dengan standar deviasi. Jadi, X sama dengan 20, rata-rata 15. 20 dikurang 15 sama dengan 5. Standar deviasinya 3,5. Jadi 5 dibagi 3,5 dapatnya 1,43. Z-nya 1,43. Maka untuk nilai probabilitas Z 1,43 itu desimal yang ke-1 itu 1,4 dengan 0,03. Berarti kita lihat tabel pada baris 1,4. Lalu dikolomkan 0,03. Maka nilai probabilitasnya itu 0,4236. Probabilitas X sama dengan 20 itu kan tadi dapatnya 0,4236. Yang ditanyakan di sini adalah berapa sih probabilitas seorang penonton TV akan menonton 20 menit lebih. Jadi yang ditanyakan ini sebenarnya luas yang di sebelah sini. Karena kurva ini tuh berbentuk simetris yang luasnya itu 1. Maka sisi sebelah kanan dan juga kiri itu 0,5. Jadi untuk mencari luas kurva sebelah sini,
Berarti 0,5 dikurang 0,4236 dan hasilnya itu 0,0764. Dan untuk soal kedua akan dijelaskan oleh Nisa. Untuk contoh soalnya, berdasarkan kecenderungan orang menonton TV terlihat setelah 15 menit dengan standar deviasi 3,5 menit. Pertanyaannya, berapa probabilitas seorang penonton TV akan menonton kurang dari 15 menit? Supaya mempermudah, kita cari diketahui dulu. Diketahui X-nya sama dengan 15. Kemudian standar deviasinya 3,5. Untuk rata-ratanya sama 15 ya. Dikarenakan kecenderungannya ada 15. Ditanyanya, P buka kurung X kurang dari 15. Kan yang ditanya kurang dari 15 menit. Terus rumusnya Z sama dengan X dikurang rata-rata dibagi standar deviasi. Sama dengan 15 dimasukin sini dikurang 15 dibagi 3,5. 15 kurang 15 sama dengan 0. 0 dibagi 3,5 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita gambar grafik tabel distribusi normalnya. Nah, tabelnya tuh sebenarnya banyak, tapi aku ambil intinya aja yang dipakai ya. Kan di sini 0. Berarti 0,0 ditarik nih, 0,0. Berarti yang diambil yang ini. 0,0000. Nah, habis itu kita bikin grafiknya. Grafiknya jadinya begini ya bentukan. Di sini jarak dari sini ke sini 0,5. Sehingga PX kurang dari 15 sama dengan 0,5 dikurang 0 ini ya. Sama dengan 0,5 hasilnya. Nah, sebagaimana penjelasan dari kelompok kami tentang distribusi normal. Semoga dipahami dan dimengerti ya. Dan kami akhiri presentasi ini dengan satu pantun. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Dah.